secara sederhana nih, level resiko dihitung dengan rumus A kali B. Nah, A-nya itu apa? B-nya itu apa, Jones? Ya, ada yang tahu? Nah, level resiko ini A-nya adalah likelihood atau kemungkinan dan B-nya adalah impact atau dampak. Nah, di sini bisa kalian lihat ke referensinya ya. Halo Jones, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adil Smanatea. Hari ini Sabtu sore, tanggal 20 November 2021, pukul 16:40 ya, waktu Indonesia Barat. Sambil diseruput kopinya, ya, sisa kopi dari pagi, kita bertemu lagi untuk membahas soal SKB CPNS. Nah, kali ini kita akan bahas soal SKB untuk formasi auditor ahli pertama. Di sini Jones kita punya 30 soal, yang ke-30 ini mewakili setiap kisi-kisi yang telah diterbitkan oleh Menpan ya. Mewakili risk management, mewakili konsep auditor intern, audit intern, konsep MPP, MPD ya, SPI, kemudian komunikasi dan lain-lain ya. Nah, namun sebelum itu pastikan ya, khususnya bagi kalian yang baru bergabung, pastikan kalian telah subscribe channel ini. Nyalakan loncengnya agar channel ini terus berkembang dan saya tetap semangat untuk terus membagikan materi-materi lainnya terkait SKB CPNS kepada kalian. Baik, biar nggak lama-lama karena waktu sudah semakin sore, kita langsung saja meluncur ke nomor 1. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya, berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultansi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik. Definisi pengawasan intern tersebut adalah menurut, nah ini panjang juga soalnya ya. Nah, kira-kira menurut siapa, Jones? Definisi AAA kah? Atau IAI kah? IAI kah? Atau Sawyer atau SAIPI ya, standar audit aparat pengawasan intern pemerintah. Nah, di sini Jones pastikan kalian juga cari jawabannya terlebih dahulu ya. Pause video ini kemudian cari jawabannya di referensi yang kalian punya ya. Setelah itu resume lagi untuk melihat penjelasan dari saya. Nah, nomor 1 ini jawabannya adalah Delta, SAIPI, standar audit aparat pengawasan intern pemerintah. Nah, sekarang coba kita lihat ke referensinya ya. Apa tadi? Pengawasan ya. Nah, ini ya. Jadi definisi pengawasan intern menurut SAIPI adalah seluruh proses kegiatan audit, review, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi, dan lain-lain ya. Jadi sudah clear, ada di referensi ini ya. Jadi jawabannya adalah Delta. Kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 2. Manajemen risiko diselaraskan dengan konteks eksternal dan internal organisasi serta profil risikonya adalah salah satu prinsip dasar, yaitu manajemen risiko apa nih? Apakah berdasarkan informasi terbaik yang tersedia, secara eksplisit menangani ketidakpastian, dibuat sesuai kebutuhan, atau bagian dari pengambilan keputusan. Nah, jawabannya adalah yang Charlie, dibuat sesuai kebutuhan. Coba kita lihat ke referensinya ya. Apa tadi? Oke. Manajemen diselaraskan dengan konteks eksternal dan internal organisasi serta profil resikonya. Manajemen risiko dibuat sesuai kebutuhan atau tailored ya. Berarti jawabannya adalah Charlie. Nomor 3, pembayaran uang lembur termasuk jenis belanja apa nih? Uang lembur PNS ini termasuk kategori penghasilan PNS ya. Penghasilan PNS dikenakan pajak sehingga kemudian dia masuk ke dalam kategori belanja belanja modal, belanja barang ya. Belanja pegawai. Belanja pegawai, jawabannya adalah Delta. Kalau belanja barang itu ya belanja pemeliharaan, belanja ATK, belanja perjalanan dinas ya. Ya, belanja pemeliharaan ini bukan masuk kategori jenis belanja ya, dia masuk ke dalam jenis belanjanya belanja barang. Belanja modal tuh belanja pembangunan gedung, belanja
mobil, motor dan segalanya dan sejenisnya ya. Jadi lembur ini masuk ke kategori belanja pegawai. Oke. Lanjut nomor 4, tuntutan perbendaharaan tuntutan perbendaharaan biasa dinyatakan kadaluarsa apabila baru diketahui setelah lewat berapa tahun? Apakah 30 tahun atau 5 tahun atau 20 atau 10? Ada yang ingat atau ada yang tahu? Ya, jawabannya adalah alfa 30 tahun ya. Jadi kalau sudah lewat 30 tahun maka baru diketahui ya, apabila baru diketahui setelah lewat 30 tahun maka itu dinyatakan kadaluarsa. Ini ada di referensi MPD ya. Kadaluarsa 30 tahun. Ini ya. Oh, pakai W, pantesan nggak bisa dicari. TP biasa ya dinyatakan kadaluarsa atau lewat waktu apabila baru diketahui setelah lewat 30 tahun sejak kekurangan kas barang tersebut diketahui ya. Jadi ya dibikin lama ya, karena memang ya namanya tuntutan perbendaharaan kan nggak boleh ini ya, nggak boleh defisit ya kas kita. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Bagaimanakah yang disebut dengan komunikasi interpersonal? Nah, interpersonal itu berarti melibatkan lebih dari satu orang, melibatkan dua atau lebih ya. Ya, jadi yang jelas bukan melibatkan diri sendiri, tetapi melibatkan lebih dari satu orang. Nah, yang mana nih? Apakah yang B? Kalau yang A jelas salah ya. Apakah yang B ketika seorang anggota tim menyampaikan kesulitannya dalam melaksanakan pengujian, atau siaran radio? Siaran radio ini sendiri atau lebih dari satu orang? Ya, ini sendiri ya, berarti salah. Ya kita ya baca ya kayak gini lah, saya gini ngomong gitu kan, tapi nggak ada yang satu arah ya, sendiri ya. Komunikasi melibatkan diri sendiri salah ya. Jadi jawabannya adalah bravo. Ya, ketika seorang anggota tim menyampaikan kesulitannya dalam melaksanakan pengujian kepada ketua tim, ya, maka itu dianggap sebagai komunikasi interpersonal karena dia melibatkan lebih dari satu orang. Nah, sekarang dia masuk ke coba kita lihat di referensinya di komunikasi audit intern ya. Komunikasi interpersonal melibatkan lebih dari satu orang ya, misalnya ketika anggota tim menyampaikan kesulitannya dan seterusnya ya. Saya kira clear jawabannya. Kita langsung ke nomor 6. Pernyataan yang tidak benar terkait profesional adalah berkaitan dengan profesi, memerlukan keahlian khusus, ilmu yang dimiliki bersifat umum atau memerlukan pendidikan tertentu. Nah, profesi ini John sebanyak definisinya ya. Tapi secara konsep kira-kira seperti ini, ya berkaitan dengan profesi kita jelas, memerlukan keahlian khusus jelas, memerlukan pendidikan tertentu jelas, seperti misalnya profesi auditor, minimal auditor pertama ya, minimal S1 atau D3 untuk auditor terampil ya. Kemudian nanti ada asosiasinya, kalian tergabung dalam keanggotaan asosiasi profesi. Nah, dalam hal ini kalau untuk auditor intern pemerintah, asosiasi namanya Asosiasi Auditor Intern Pemerintah AAIP ya. Kemudian apa lagi? Punya sertifikat ya, sertifikat sertifikat keahlian sebagai auditor ya. Itu adalah karakteristik dinamakan suatu hal dinamakan profesi. Jadi kalau ada pekerjaan yang tidak memenuhi syarat tersebut, tidak ada profesinya, tidak memerlukan sertifikat, tidak memerlukan keahlian khusus, maka tidak disebut profesi. Seperti misalnya guru profesi bukan profesi ya. Guru ada asosiasinya, ada sertifikat gurunya dan seterusnya. Dokter ada, dokter IDI, Ikatan Dokter Indonesia dan seterusnya. Tapi kalau misalnya misalnya pedagang profesi bukan. Secara definisi bukan profesi ya, karena dia tidak memerlukan sertifikat ya, tidak memerlukan keahlian khusus ya. Ilmunya bersifat umum saja dan seterusnya. Kira-kira ini sekedar membedakan mana yang pekerjaan yang bukan profesi, mana pekerjaan yang profesi. Nah, jadi yang tidak benar terkait profesional adalah Charlie, ilmu yang dimiliki bersifat umum. Di sini referensinya ada di sini coba bersifat umum. Keahlian khusus coba. Ini ya. Jadi memiliki keahlian tertentu yang unik, keahlian khusus ya, memberikan hasil pekerjaan memuaskan, ada komitmen ya. Oh, di sini ya lebih jelas ya. Melayani kepentingan banyak orang. Kemudian mana sih ya? Ini ya, bersangkutan dengan profesi,
kepandaian khusus menjalankannya, mengharuskan adanya pembayaran dan seterusnya. Di sini banyaklah pengertiannya. Silakan kalian coba baca sendiri ya. Saya kira di sini jawabannya adalah ilmu yang dimiliki bersifat umum. Nomor 7, Jones. Jika organisasi belum menerapkan manajemen risiko secara formal, maka pendekatan internal yang digunakan adalah apakah kita memfasilitasi penyempurnaan manajemen risiko atau auditor memanfaatkan hasil penilaian risiko yang dilakukan manajemen atau apa. Nah, jika dalam penugasan kita biasanya ya ketika ditemukan bahwa organisasi yang kita datangi belum menerapkan MR ya atau risk management RM secara formal, maka kita perlu melakukan pendekatan internal berupa melakukan penilaian risiko dengan keterlibatan manajemen ya. Jawabannya Charlie. Kita tidak melakukan penekanan audit pada proses manajemen risiko, tidak memfasilitasi atau apapun, tapi kita melakukan penilaian risiko dengan keterlibatan manajemen. Di sini ada referensinya di sini ya. Ya, jadi istilahnya tingkat level risk kedewasaan ya, maturity itu kematangan risiko yang diimplementasikan oleh oleh instansi pemerintah ya, ada macamnya. Dari yang paling bawah risk naif dan yang paling advance ya, risk enabled. Yang paling bawah ini artinya cirinya adalah organisasi belum menerapkan MR secara formal. Nah, di sini kita internal audit ya, pertama memfasilitasi organisasi membangun manajemen risiko dan atau auditor melakukan penilaian risiko dengan keterlibatan manajemen ya. Ya, jadi kalau ini kan menyempurnakan ya, padahal kan belum dilakukan nih secara formal, jadi membangun ya. Oke, jadi jawabannya adalah Charlie. Kita lanjut ke nomor 8. Mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang berpotensi menghalangi, menurunkan, atau menunda tercapainya sasaran unit pemilik risiko yang ada dalam organisasi adalah tujuan dari salah satu elemen manajemen risiko, yaitu apakah evaluasi atau penetapan atau identifikasi risiko atau analisis risiko, Jones. Jawabannya adalah identifikasi ya. Saya kira di sini kata kuncinya mengidentifikasi ya. Jadi ya ini masuk ke sini ya. Nah, sekarang coba biar nggak penasaran, kita ke referensinya ya. Mengidentifikasi risiko ya. Seluruh jenis risiko. Ya, identifikasi risiko bertujuan untuk mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang berpotensi menghalangi, menurunkan, dan seterusnya ya. Jadi di sini sudah clear ya redaksinya. Jadi jawabannya adalah Charlie. Lanjut nomor 9. Kebijakan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan di sektor BUMN atau BUMD yang berorientasi keuntungan adalah ya, kebijakan di bidang ekonomi, ya, kebijakan di bidang fiskal kah, atau kebijakan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, atau kebijakan di bidang moneter. Ya, kalau fiskal ini ya kebijakan-kebijakan terkait pajak, terkait APBN ya segala macam. Kalau moneter, kebijakan ini fiskal ini dilakukan oleh pemerintah ya. Dalam hal ini koordinatornya atau leadernya adalah Kementerian Keuangan ya. Sementara kalau kebijakan di bidang moneter ini dilakukan oleh BI, Bank Indonesia. Seperti misalnya menurunkan suku bunga ya, menurunkan relaksasi kredit perbankan dan lain-lain ya, termasuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Nah, kalau yang ini terkait BUMN atau BUMD. BUMN atau BUMD ini adalah kekayaan negara yang dipisahkan. Jadi kaitannya adalah kebijakan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Jawabannya adalah Charlie. Ya. Oke, lanjut ke nomor 10. Kondisi yang tidak menyiapkan keberhasilan implementasi penggunaan anggaran berbasis kinerja adalah ya, terkait penghargaan dan sanksi ini. Jadi apa? Coba kita lihat ya. Keberhasilan implementasi ya. Jadi masuk ke mana nih? Sini ya. Keberhasilan implement. Oke, ini ya. Jadi
di sini redaksinya adalah adapun kondisi yang harus disiapkan demi keberhasilan implementasi penggunaan ABK adalah salah satunya penghargaan reward dan sanksi atau punishment yang jelas ya. Jadi ada reward, ada sanksi yang jelas. Nah, sekarang di sini tidak menyiapkan berarti kan tidak adanya penghargaan dan sanksi yang jelas ya, kebalikannya ya. Berarti jawabannya adalah B. Oke. Nomor 11. Bentuk komunikasi yang umum digunakan dalam audit adalah sebagai berikut. Nah, saya kira ini jelas ya. Konfirmasi salah satunya adalah yang umum digunakan adalah konfirmasi ya. Komunikasi salah satunya konfirmasi. Nah, sekarang coba kita lihat ke referensinya. Ini ya. Jadi bentuk dan teknik komunikasi audit: wawancara, kuesioner ya atau daftar pertanyaan atau pernyataan, konfirmasi, presentasi, rapat kecil, dan terakhir laporan hasil audit ya. Jadi di sini bukan nota, bukan catatan, bukan pula buku Jones ya. Lanjut nomor 12. Auditor sebagai profesi memerlukan suatu standar dan kode etik yang berfungsi sebagai, nah ini yang tadi saya bilang, belum saya bilang ya, ketinggalan yang standar dan kode etik ya. Jadi salah satu syarat pekerjaan disebut sebagai profesi adalah adanya standar dan kode etik yang dijadikan pedoman ya. Jadi dia harus ada nih dan diterbitkan oleh asosiasi profesi. Dalam hal ini kalau auditor intern pemerintah namanya AAIP ya. IP ya, sorry. AAIP, Asosiasi Auditor Intern Pemerintah. Ya, jadi kode etik ini adalah suatu standar dan kode etik ini adalah pedoman bagi seluruh anggota profesi, ya. Nomor 13. Pada tahun 90-an, peran auditor yang semula sebagai watchdog atau konsultan berkembang menjadi katalis sehingga proses fokus dan impact sebagai katalis menjadi sebagai berikut. Nah, ini cukup hot ya soalnya. Apakah audit operasional, penggunaan sumber daya dan jangka menengah, atau assurance, nilai dan jangka panjang, atau audit kepatuhan, adanya variasi dan jangka pendek, atau yang delta, assurance, penggunaan sumber daya dan jasa dan jangka pendek ya. Ini coba kita lihat ke referensinya ya. Apa namanya? Katalis ya. Nah, ini ya. Jadi dari watchdog ya menjadi katalis ya, sini ya. Nah, sehingga kalau ditanyakan untuk terkait proses, fokus, dan impact di katalis berarti assurance, nilai atau values, dan jangka panjang ya. Assurance, nilai atau values, dan jangka panjang. Jawabannya adalah Bravo. Ini tadi jawabannya Charlie ya. Oke, nomor 14. Secara sederhana nih, level resiko dihitung dengan rumus A kali B. Nah, A-nya itu apa? B-nya itu apa, Jones? Ya, ada yang tahu? Nah, level resiko ini A-nya adalah likelihood atau kemungkinan dan B-nya adalah impact atau dampak. Nah, di sini bisa kalian lihat ke referensinya ya di sini. Ya. Level resiko. Nah, oke, rumusnya ya. Kemungkinan atau likelihood dikali dampak ya. Jadi jawabannya adalah kemungkinan dan dampak ya. Bukan akibat, bukan peristiwa, bukan kejadian, bukan akibat. Nomor 15. BPK telah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi ABC dan menemukan pos-pos tertentu dalam laporan keuangan mengandung salah saji material ya. Di sini keywordnya. Salah saji material, namun secara keseluruhan tidak mengganggu kewajaran laporan keuangan. Maka opini yang sesuai apa nih? Apakah wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas, atau tidak wajar, atau wajar tanpa pengecualian, atau wajar dengan pengecualian ya? Baca lagi sekali lagi dengan cermat. Menemukan pos-pos tertentu dan dalam laporan keuangan yang mengandung salah saji yang material ya, namun secara keseluruhan tidak mengganggu kewajaran laporan keuangan. Nah, di sini berarti harus dinyatakan WDP ya, wajar dengan pengetahuan, wajar dengan pengecualian ya. Kalau tidak material ya berarti wajar ya, wajar tanpa pengecualian. Tapi karena ini material,
tapi ada redaksi secara keseluruhan tidak mengganggu kewajaran, berarti tetap wajar ya. Tetap wajar tapi dengan pengecualian. Nah, sekarang kalau wajar tanpa pengecualian ya dengan paragraf penjelasan apa nih? Nah, sekarang kita lihat referensinya. Ya, ini ya. Jadi WTP jika pos-pos laporan keuangan tidak mengandung salah satu material ya dan laporan keuangan secara keseluruhan dijamin wajar. WTP dengan paragraf penjelas diberikan apabila terdapat permasalahan yang belum dapat dituntaskan. Jadi ada masalah tapi belum kelar. Nah, tapi juga nggak berpengaruh secara signifikan terhadap kewajaran laporan keuangan. Itu WTP dengan paragraf penjelas. Kalau ada salah saja yang material tadi, tapi tidak secara keseluruhan tidak mengganggu kewajaran, maka tetap wajar tapi dengan pengecualian. Nah, kalau yang tidak wajar itu ketika ada salah haji material dan mengganggu kewajaran. Jadi akhirnya diganti dari wajar menjadi tidak wajar. Kalau disclaimer, jika teman-teman pemeriksa ini tidak bisa memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran informasi. Jadi nggak tahu nih ini wajar apa enggak sih gitu ya. Karena constraint, misalnya constraint datanya tidak disediakan oleh auditi ya, atau auditinya tidak kooperatif, maka ya opininya adalah disclaimer ya, atau istilahnya tidak memberikan pendapat. Nah, jadi di sini jawabannya adalah delta ya. Nomor 16, urusan desentralisasi yang dilaksanakan oleh daerah tercantum dalam laporan apa nih? LPPD atau LKPJ? LPPD apa sih? LPPD itu laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kalau LKPJ laporan keterangan pertanggungjawaban. Laporan kinerja dan laporan keuangan ya. Kalau laporan kinerja ini lakip ya. Ini kaitannya ke Menpan. Kalau laporan keuangan ya kaitannya ke gubernur atau kepala daerah ya, nanti diperiksa oleh BPK. LKPJ ini biasanya disampaikan ketika bupati atau kepala daerah misalnya telah berakhir masa periodenya 5 tahun ya. Jadi harus memberikan LKPJ. Kalau LPPD ini tiap tahun. Ini laporan penyelenggaraan pemerintah daerah ditujukan ke Menteri Dalam Negeri. Nah, desentralisasi ini disampaikan di sini ya, dimuat dalam LPPD. Nah, sekarang coba kita baca referensinya. Ini ya, LPPD ya. Laporan atas penyelenggaraan Pemda selama setahun berdasarkan RKPD. Jadi ada RKPD rencananya, kemudian realisasinya disampaikan melalui LPPD. Dan ini menjadi bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap Pemda ya. Nah, susunannya kayak gini kira-kira ya, bab 1, bab 2, bab 3. Nah, urusan desentralisasi ini masuk ke bab 3 ya. Jadi jawabannya adalah alfa, LPPD. Nomor 17. Wawancara dalam audit tidak mempunyai fungsi. Nah, jadi wawancara itu fungsinya banyak ya. Ya. Nah, kira-kira yang bukan fungsinya apa nih? Apakah metode primer atau pelengkap atau kewajiban atau kriteria? Nah, sekarang kita coba lihat lagi di referensinya. Ini ya. Jadi fungsi wawancara meliputi metode primer, metode pelengkap, dan berfungsi juga sebagai kriteria. Ya, ada 3. Nah, jadi yang bukan adalah kewajiban ya, Charlie ya. Jawabannya adalah Charlie Van Houten. Oke, nomor 18. Disiplin pribadi dalam hubungannya dengan lingkungan yang lebih daripada apa yang sekedar ditentukan undang-undang adalah pengertian dari disiplin pribadi ya. Ya, ini ada dalam diri kita masing-masing ya. Apakah kita karena ada dalam diri kita, embedded dalam diri kita masing-masing, maka itu ada kaitannya dengan etika ya. Jadi jawabannya adalah bravo. Nah, sekarang coba kita kita lihat referensinya. Disiplin pribadi. Ini ya. Oh, ini merupakan definisi Jones ya. Definisi etika menurut Dictionary of Accounting, karangan Ibrahim Abdullah Assegaf, cetakan 1 tahun 91 ya. Disiplin pribadi dalam hubungannya dengan lingkungan yang lebih dari apa yang sekedar ditentukan oleh undang-undang. Ini rupanya definisi dari etika ya. Ya Bu ya, di sini memang udah dibilang kan pengertian kan. Oke, nomor 19. Review laporan keuangan, audit operasional, dan audit investigatif
Lingkup penugasan audit internal yang disusun oleh AIP adalah assurance dan consulting. Berikut ini yang merupakan penugasan consulting adalah, nah ini perlu diperhatikan, ini sangat konseptual, sangat fundamental terkait pengawasan intern atau audit intern ya, Jones. Jadi penugasan kita itu sebagai audit intern pemerintah ya konsepnya sama dengan audit intern di swasta ya, bahwa ada kegiatan assurance, ada consulting. Kalau assurance itu meliputi audit, review, pemantauan ya. Kalau consulting itu meliputi advisory, fasilitatif, dan training ya. Jadi advisory ini kita berikan ya bimbingan, nasihat ya, asistensi ya. Kalau fasilitatif lebih ke fasilitator ya, kita sebagai memfasilitasi mereka untuk misalnya menerapkan manajemen risiko ya. Training ini ya pelatihan-pelatihan ya, termasuk workshop, sosialisasi, dan webinar segala macam. Jadi di sini yang masuk consulting adalah Charlie ya. Coba kita lihat di sini. Ya. Konsultasi ya, atau consulting, advisory, training, sama fasilitatif role ya. Oke, jawabannya Charlie. Lanjut nomor 20. Berdasarkan hasil analisis risiko, dilakukan evaluasi risiko yang bertujuan untuk apa nih? Dilakukan evaluasi risiko yang tujuannya apa? Apakah mengetahui besarnya dampak penanganan risiko, atau mengetahui efek kumulatif dari beberapa peristiwa risiko, atau mengetahui risiko yang memiliki tingkat prioritas tertinggi hingga terendah, atau yang terakhir menentukan tingkat ketidakpastian level risiko pada tingkat tertentu, Jones. Yang mana nih? Ini kayaknya evaluasi itu untuk mengetahui ini ya, peta risiko ya. Peta risiko ya kira-kira ya. Ya nggak sih? Saya agak lupa-lupa tidak ingat ya. Ya. Charlie kayaknya nih, mengetahui risiko yang memiliki tingkat prioritas tertinggi hingga terendah. Peta risiko nih saya ingatnya. Coba ya, kita cari evaluasi risiko. Ini ya, ini tujuannya nih ya. Mengetahui risiko yang memiliki tingkat prioritas tertinggi hingga terendah, menentukan risiko mana saja yang ditindaklanjuti dengan penanganan dan risiko mana saja yang hanya perlu dipantau ya. Jadi di sini masuknya yang nomor pertama ya, memiliki tingkat prioritas tertinggi dan terendah ya. Jadi jawabannya betul, Charlie ya. Nomor 21, BLU. BLU itu apa sih? Ada yang tahu nggak? BLU adalah Badan Layanan Umum ya. BLU bertahap A, ini nama maksudnya ya. BLU bertahap A memiliki target PNBP sebesar 100 miliar. Nah, dan mendapatkan persetujuan Menkyu untuk penggunaan 90% dari target penerimaan tersebut. Keputusan Menkyu tentang penetapan BLU menyebutkan Satker A dapat menggunakan PNBP secara langsung sebesar 30 miliar. Maka berapakah jumlah PNBP yang dapat digunakan secara langsung? Ini saya lupa hitung-hitungannya gimana ini ya. Kalau penggunaannya 90% dari target. Nah, kalau Satker A dapat menggunakan PNBP secara langsung 30 miliar, maka berapakah jumlah PNBP yang dapat digunakan secara langsung? Ini agak membingungkan nih soalnya. Keputusan Menkyu terhadap penetapan BLU menyebutkan Satker A dapat menggunakan PNBP secara langsung sebesar 30 miliar. Maka berapakah jumlah PNBP yang dapat digunakan secara langsung? 30 miliar juga dong. Nggak tahu ya. Nah, kita coba cari ke referensinya lah, saya lupa ini. BLU ya. BLU bertahap. Nah, ini ya. Oh, realisasi. Oh. Jadi apa nih? Oh, ini kayaknya soalnya kurang lengkap ya. Di sini 90% target ya. Terus kemudian keputusan Menkyu adalah 60%. Ada nggak sih 60%-nya? Oh, nggak ada ya. Ini soalnya kurang lengkap, John. Sorry. Ya, pantesan saya bingung. Bukan bingung, emang nggak tahu deh.
Emang lupa itu gitu kan. Jadi harusnya ada 60% ya di sini ya. Dapat menggunakan PNBP 60% ya. Nah, realisasinya 30 miliar. Nah, berarti berapa ya? Tinggal dikali aja. Ya, 30 miliar kali 90% kali 60%. Jadi 16,2 miliar ya. Jadi jawabannya adalah delta ya. Ya ini sorry lah soal bonus lah ini ya kira-kira ya. Yang merupakan, lanjut nomor 22, yang merupakan PPTK adalah, nah ini apa nih PPTK ya? Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. Ini kalau nggak salah kepala bidang ya? Apa sekretaris? Kepala bidang ya. Biasanya kalau di Pemda itu PPTK, kalau di terkait PBJ pengadaan barang jasa kayaknya PPTK udah nggak ada ya. Yang ada adalah PPK, pejabat pembuat komitmen. Dulu itu masih ada PPTK, tapi sejak Perpres 54 ya, PPTK itu nggak ada, hanya ada pun hanya sifatnya membantu PPK ya. Ya. Dan apalagi yang sekarang Perpres berapa nih? Perpres 16 tahun 2018 ya tentang PBJ. Nah, tapi kalau di sini coba kita lihat ya. PPTK. Ya, ini ya. Mana PPTK ya? Nah, saya lupa. Ya silakan kalian cari sendiri Jones ya. Sepertinya sih kepala bidang. Nanti kalau ternyata jawaban saya salah, silakan kalian koreksi di kolom komentar ya. Lanjut nomor 23. Berikut ini adalah hal-hal yang harus dihindari dalam wawancara ya. Nah, wawancara ini apa? Ya banyak ya yang harus dihindari. Saya kira kata-kata yang tidak monoton ya. Berarti ini tidak dihindari ya. Kalau monoton itu harus dihindari. Gaya bicara dalam wawancara hendaknya tersusun baik. Nah, ini benar. Nada irama disesuaikan dengan lambat dan cepat. Langsung to the point. Yang mana nih yang jelek nih, Jones? Kalau monoton baru nih pasti jawabannya alfa ya. Tapi karena ini tidak monoton, maka ini bukan jawabannya. Coba ya kita masuk ke referensinya. Ya, pertanyaan pembuka. Ya, pertanyaan yang to the point. Nah, jadi pada tahap permulaan dari wawancara hendaknya pertanyaan berkisar pada masalah yang netral dan ringan. Pertanyaan yang to the point dapat mengejutkan pihak yang diwawancarai. Begitu pula pertanyaan yang terlalu berat. Hal ini dapat mengakibatkan pihak yang diwawancarai menjadi terkejut dan bersikap menarik diri, melawan atau bahkan menolak. Hal ini tentunya harus dihindari dalam suasana wawancara ya. Jadi rupanya pertanyaan to the point ya harus dihindari. Jawabannya adalah D. Ya, apalagi kita sebagai orang Indonesia ya biasanya kan ada basa-basi dulu lah ya. Nah, ada say hello, ada apa? Ih, gimana Pak? Ada makan, bla 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 gitu. Kapan ngopi kita, Pak? Ya gitu-gitulah. Jangan langsung datang langsung wawancara terkait misalnya kelebihan pembayaran. Wah, bisa bisa ini dia bisa kabur dia. Oke, nomor 24. Tapi saya pernah loh ya, tugas audit ya. Tugas assurance ya ke Pemda ya. Pemda yang di gunung sana di daerah terpencil ya. Di remote area. Datang itu pejabat yang mau kita temui itu nggak ada ya, karena ternyata kebiasaan mereka itu ya pejabat daerah di sana itu datangnya cuma hari Senin ya, karena kan di gunung jadi mereka lebih betah untuk tinggal di kota sebelah yang di pantai ya. Saya tidak perlu sebutkan nama kotanya ya. Jadi selalu kita susah untuk menemui. Kita harus kalau mau ketemu ya nggak perlu naik ke atas ke ibu kotanya, tapi kita cukup di uh, kabupaten sebelah gitu ya, tetangga di daerah pantai. Nah itu ke atas yang temui malah nggak ada gitu ya. Jadi kantor tuh relatif kosong ya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Nomor 24, salah satu faktor yang menyebabkan seseorang berperilaku tidak etis adalah orang tersebut secara tidak sengaja bertindak tidak etis, atau standar etika orang tersebut berbeda dengan masyarakat pada umumnya, tuntutan dari lingkungan sekitar untuk berperilaku tidak etis, atau standar yang sama antara satu orang dengan yang lainnya. Yang mana kira-kira? Berperilaku tidak etis. Ini ya.
standar etika yang berbeda. Pada umumnya, orang tersebut secara sengaja bertindak tidak etis untuk keuntungan diri sendiri. Yang mana nih? Ini ya, yang Bravo ya. Standar etika orang tersebut berbeda dengan masyarakat pada umumnya ya. Kalau yang secara sengaja bertindak tidak etis untuk keuntungan diri sendiri, di sini alfa ya. Alfa. Tapi kalimatnya kurang lengkap redaksinya. Untuk keuntungan diri sendiri ya. Kalau di sini orang tersebut secara tidak sengaja bertindak tidak etis. Kalau yang standar etika orang tersebut berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Standar etika orang tersebut berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Jadi jawabannya lebih lengkap. Sebenarnya A dan B itu ya betul juga, cuman karena B lebih lengkap maka B lah jawabannya ya. Bravo. 25. Penyertaan berikut ini yang bukan merupakan perbedaan assurance dan consulting atau konsultansi. Assurance dilakukan melalui kegiatan pemberian saran, perbaikan, risk management ya. Sedangkan konsultansi dilakukan melalui pemeriksaan bukti-bukti yang bertujuan menilai governance, risk management, dan kontrol. Salah ya? Ini salah, ini terbalik nih. Harusnya assurance lah yang melakukan pemeriksaan bukti-bukti ya dalam rangka pemberian keyakinan yang memadai ya. Assurance itu kan keyakinan yang memadai ya. Sementara consulting lebih ke pemberian nasihat ya. Kita berikan nilai tambah kepada instansi ya atau organisasi. B. Konsultansi melibatkan 3 pihak, manajemen, auditi, auditor internal, dan pihak ketiga yang memanfaatkan assurance. Sedangkan assurance hanya melibatkan 2 pihak. Ini juga sayangnya tidak tepat ya. Kayaknya terbalik juga nih. Kalau yang konsultansi itu 2 pihak saja kan, antara manajemen dan auditor internal. Tapi yang assurance itu melibatkan 3 pihak ya. Manajemen atau auditor internal itu sendiri, dan pihak ketiga yang memanfaatkan jasa assurance ya. Ya kayak konsep inilah konsep audit pada umumnya ya. Ada pihak ketiga yang memanfaatkan hasil audit auditor misalnya. Ya. Yang D itu lingkup dan sifat kegiatan asuransi tidak terbatas, sedangkan lingkup kegiatan konsultansi terbatas. Ini saya lupa nih, yang terbalik apa enggak ya. Tapi saya kira jawabannya yang C ya. Memberikan penilaian independen, assurance consulting memberikan saran, pelatihan, dan fasilitasi ya. Assurance consulting itu lebih ke pemberian value added ya, nilai tambah. Kalau assurance lebih ke pemberian keyakinan yang memadai ya, bukan keyakinan mutlak tapi keyakinan yang memadai. Ya, coba kita lihat perbedaan. Ini ya, perbedaan mendasarnya. Pihak-pihak yang terkait, kalau yang konsultasi hanya manajemen dan auditor internal, kalau yang assurance 3 pihak ya, betul ya. Oke, standar pelaksanaannya, tujuan kegiatannya, assurance memberikan penilaian independen terhadap lingkup sifat kegiatan yang ditentukan oleh auditor, sedangkan kegiatan konsultasi bertujuan memberikan saran, pelatihan, fasilitasi, betul ya. Dan seterusnya, silakan kalian baca lebih lanjut di rumah masing-masing. Ya jangan di rumah tetangga ya. Ya bolehlah kalau mau numpang wifi. Numpang wifi gratis. Oke. 26. Pemilihan opsi penanganan adalah salah satu proses dalam penanganan risiko yang bertujuan untuk ini pemilihan opsi penanganan. Saya lupa ya. Maksudnya apa ya? Adalah salah satu proses dalam penanganan risiko yang bertujuan untuk apakah memutuskan opsi penanganan yang diambil, atau meningkatkan kesuksesan langkah penanganan risiko, atau menilai kelebihan atau membagi risiko. Oke, kita langsung aja cari di referensinya. Opsi penanganan. Ini ya, identifikasi opsi penanganan ya. Nah, ini tujuannya adalah untuk memutuskan opsi penanganan risiko yang diambil sebagai langkah mitigasi risiko ya. Jadi apa? Tujuannya adalah untuk memutuskan opsi penanganan risiko yang diambil sebagai langkah mitigasi risiko ya. Memutuskan opsi ya. Jadi keywordnya adalah memutuskan opsi. Jawabannya adalah alpha ya, Jones. Kita lanjut ke ya, kita lanjut ke nomor 27.
Berikut ini kegiatan yang dapat menggunakan sebagian dana PNBP kecuali apa ya? Kalau diklat ini ini bisa ya. Kita di Pusdiklat ini sering nih menggelar diklat PNBP ya, yang artinya teman-teman dari Pemda misalnya numpang diklat ke kita dengan ikut program diklat kita tapi bayar gitu ya, bertarif. Nah, tarifnya itu masuk ke kas negara ya. Jadi masuk kategori PNBP. Lahan kantor, penegakan hukum saya kira iya, kan ada biaya perkara toh. Nah, itu masuk ke PNBP. Litbang juga sama ya. Kadang-kadang kita meneliti teknologi tertentu, kemudian ada semacam tarif yang kemudian masuk kas negara. Ya, coba kita lihat. Sepertinya penyewaan lahan kantor, tapi kalau lahan kantor kan bisa juga bisa nggak ya lahannya? Kalau gedung bisa disewakan. Misalnya kita punya aula yang cukup luas ya, daripada tidak secara reguler dipakai, kemudian kita sewakan aja buat acara-acara pertemuan atau acara kawinan ya. Tapi kalau lahan ini saya nggak tahu, coba kita lihat PNBP ya. Ini malah ke sini. Ini ya, coba ya. Nah, kegiatan yang dapat menggunakan sebagian dana PNBP meliputi Litbang, oke. Yankes ya, ada ya. Diklat, jelas. Penegakan hukum ya. Pelayanan yang melibatkan kemampuan intelektual tertentu ya. Atau pelestarian sumber daya alam ya. Kalau yang lahan tidak ada ya, berarti kecuali ya, jawabannya adalah bravo. Penunjukan kuasa BUD ditetapkan dengan kuasa BUD ya. Kalau BUD-nya sih kepala daerah. Kalau kuasanya apakah kepala daerah atau PPKD selaku BUD ya? Ya, antara A sama B ya. Kalau yang SKPD sama DPRD jelas salah ya. Ya, SKPD siapa? SKPD itu bukan atasannya kuasa BUD ya. DPRD pun dia tidak masuk ke ranah pemerintah daerah. Dia masuk ke bagian pemerintahan daerah, tapi bukan penyelenggara pemerintahan daerah ya. Saya kira A atau B, coba kita lihat. Ini ya. PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja pengelolaan daerah selaku kuasa bendahara umum negara atau bendahara umum daerah atau kuasa BUD. Ya, jadi yang menunjuk adalah PPKD selaku BUD ya. PPKD mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui Sekda. Penunjukan kuasa BUD. Nah, ini. Jadi jangan sampai salah nih, harus cermat nih ya. Penunjukan kuasa BUD oleh PPKD ya, tapi ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Jadi yang nunjuk itu PPKD selaku BUD, yang menetapkan adalah kepala daerah Jones ya. Nah, di sini apa? Penunjukan kuasa BUD ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Jawabannya adalah alfa ya. Oke. Nomor 29. Berikut ini bukan merupakan komunikasi tertulis dalam audit ya. Apa nih? Bukan merupakan. Kalau KKA saya kira iya, KKA itu memuat kertas kerja audit ya, maksudnya memuat informasi-informasi terkait pelaksanaan audit ya. Dia sifatnya tertulis. SPPD ini surat perjalanan dinas, bukan ini ya. Surat memo jelas ya, kita juga kadang-kadang perlu mengirimkan surat kepada auditi ya, atau memo. Dan tentu saja laporan hasil audit ya, ini komunikasi tertulis di tahap akhir pelaporan audit ya, pada saat pelaporan ya. Jadi jawabannya adalah bravo ya. Ya, silakan kalian cari di referensinya ya. Nomor 30, kewajiban auditor intern pemerintah untuk bersikap terus terang, jujur secara intelektual dan bebas dari konflik kepentingan merupakan salah satu prinsip etika ke IP. Oh, kode etik IP, kode etik auditor intern pemerintah Indonesia ya, adanya di kode etik IP yang diterbitkan oleh CIP. Kewajiban auditor untuk bersikap terus terang, jujur. Nah, keywordsnya adalah jujur ya. Nah, maksudnya adalah apa? Maksudnya jujur ini keywords untuk integritas ya.
integritas kalau nggak salah ya. Jadi bukan objektivitas, bukan perilaku profesional, bukan kompetensi ya. Tapi ketiga ini juga saya kira masuk ke kode etiknya auditor intern ya. Tapi dalam hal ini redaksi jujur ini menjadi salah satu definisi atau keyword yang menjadi definisi dari integritas ya. Jawabannya adalah alfa. Ya, saya kira itu 30 soal yang bisa kita bahas pada kesempatan di sore hari ini. Silakan jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, mohon dikoreksi dan silakan cantumkan jawaban yang betul di kolom komentar ya, disertai dengan alasan yang argumentatif ya. Mudah-mudahan ini semua bisa bermanfaat buat kita semua ya, bisa memberikan tambahan insight buat kalian dalam rangka mempersiapkan diri kalian menghadapi SKB CPNS 2021. Tentunya semuanya bergantung pada kalian ya. Yang penting kalian harus ikhtiar dan juga harus tawakal. Dan terakhir ingat dosis dari saya ya. 3 kali sehari dosis latihan untuk kalian. Sampai jumpa.